FBI investigasi penyerbu US Capitol, curi laptop parlemen untuk dijual ke Rusia. Aduh, ini yang waktu Trump. Ini yang waktu Trump ya. Ini menarik nih kalau kita bahas ini. Ini masih diinvestigasi sampai hari ini masih. Ya. Banyak orang merasa bahwa jadi ada sebuah perdebatan yang mengatakan bahwa Donald Trump, apakah tweet-tweetnya Donald Trump itu adalah bagian dari freedom of speech? Karena ternyata tweet-tweetnya Donald Trump ini menjadi bagian dari penyerbuan Capitol Hall-nya di Amerika Serikat sebenarnya. Capitol Hill di Amerika Serikat sebenarnya. Inilah akhirnya yang membuat gue sadar bahwa kadang memang freedom of speech actually hurt people basically. Ini sebuah perdebatan menarik karena sebenarnya freedom of speech actually hurt people. Karena pada saat freedom of speech kita itu kita keluarkan bukan sebagai bagian dari ekspresi, tapi sebagai bagian dari manipulasi dan bagian dari bagian dari manipulasi, akhirnya menurut gua itu sudah bukan freedom of speech lagi. Karena buat gua konteks freedom of speech adalah pada saat kita mengeluarkan ekspresi kita bukan untuk memanipulasi orang dalam konteks membuat huru-hara ya, tapi adalah bagian dari ekspresi kita terhadap sebuah point of view. Nah, yang menarik ini adalah pada saat Donald Trump itu mengeluarkan tweet-tweetnya dia itu menggiring opini. Memang semua freedom of speech, semua argumen itu maksudnya untuk menggiring opini. Tapi dia menggiring opini kepada kekacauan sebenarnya. Kepada kehancuran. Karena dia pada saat itu konteksnya kalau kita tarik ke belakang adalah dia kalah kan pada saat itu kan. Jadi dia ingin melakukan segala cara untuk membuat seolah-olah dia dicurangin. Bukan dalam konteks pertukaran argumen lagi ini udah dalam konteks keamanan negara pada saat itu. Bahkan udah mulai tanda kutip kudeta dan yang lain-lain. Nah, ini akhirnya jadi menarik nih diskusinya. Freedom of speech tergantung konteksnya itu actually can hurt people memang. Makanya menurut gua pada saat ada tapi kan kebebasan itu bukan untuk bukan untuk mikirin perasaan orang juga kan. Betul. Gua tidak pernah mempoint out di perasaan orangnya karena konteksnya di sini bukan masalah perasaan atau tidak, apa dampak. Dan gua rasa intensi freedom of speech-nya dari awal si Trump ini memang sudah ingin membuat kerusuhan. Pada saat ingin membuat kerusuhan kan akan terjadi kerugian material di sana. Jadi maksud gua itu sudah mulai ke arah sana. Ada yang bilang kebodohan kan tapi bukan kriminalitas. Iya, tapi buat gua there's no such a thing like harmless stupidity. Menurut gua tidak ada harmless stupidity. Kita sekarang sudah ada dalam situasi terlalu connected. Kita tuh sekarang sudah terlalu connected. Sehingga one man stupidity itu akan berpengaruh ke the whole ecosystem. Kita sekarang sudah terlalu terconnected. Sehingga akhirnya buat gua sudah tidak ada lagi yang namanya harmless stupidity. Apa contohnya? Contoh, bilanglah kemampuan basic cara menghitung aja. Misalnya kita nggak punya nih kemampuan basic cara menghitung. Buat kita kan ya udahlah dia goblok matematika mah buat dirinya sendiri aja. Kata siapa? Itu bisa berpengaruh loh. Konteksnya misalnya gini, karena dia goblok matematika, akhirnya dia beli beras kelebihan terus. Dia beli beras kelebihan terus, akhirnya banyak yang mubazir. Akhirnya kan resources manusia lama-lama kan terbatas. Tapi karena ada satu orang bego nih, yang belinya kelebihan, kebuang-buang terus. Dan itu baru satu orang, Ri. Gimana kalau ada 1.000 orang, ada 2.000 orang? Lama-lama itu tuh cadangan makanan habis. Belum lagi masuk ke bensin, belum lagi masuk bagaimana kita menggunakan AC, menggunakan hal-hal lain yang butuh kedewasaan dan kecerdasan basic supaya kita bisa bertanggung jawab. Makanya menurut gua there's no such a thing
yang namanya harmless stupidity. Enggak. Kenapa? Karena sekarang kita sudah terlalu connected, mau itu di digital atau di kehidupan nyata. Misalnya contoh, makanya ini cukup membuat gue mereconsider pandangan gue mengenai freedom of speech dalam beberapa konteks. Misalnya contoh, ada yang bilang, ada orang misalnya pengen bikin apa ya istilahnya, pengen bikin unjuk rasa mengenai hal yang absurd, misalnya bahwa UFO akan mendarat di Jakarta gitu. Misalnya ada pengen bikin rasa bikin kayak gitu. Itu kan seolah-olah kayak harmless stupidity kan. Tapi kalau kita bayangkan berapa resources yang dipakai untuk bikin pamfletnya, untuk menghentikan lalu lintas pada saat itu, ada mobil yang dipakai asapnya keluar, terus apa sih namanya kertasnya, kayu yang dipakai untuk jadi bikin begininya, dan yang lainnya dipakai untuk hal yang sia-sia seperti itu, yang mana resources manusia lama-lama makin kecil, itu bukan harmless stupidity, itu akan hurt people basically. Kita tuh terlalu connected untuk ada yang namanya harmless stupidity. Makanya memang ini hal yang sangat menarik untuk didiskusikan. Makanya buat gue ya harusnya ya kita tuh, semua masyarakat kita tuh lolos tes kebodohan lah sampai tingkat keberapa gitu. Supaya akhirnya kita fungsional untuk semua masyarakat gitu. Contoh, akhirnya kan betul, karena betul. Benar gitu. iya, akhirnya kan karena harmless stupidity ini dibiarkan terus-menerus, itu jadi masalah akumulatif saudara-saudara kita di daerah tertentu yang akhirnya jadi nggak mau divaksin kan, yang jadi susah sekali untuk diatur pada saat pada saat dia misalnya disuruh untuk pakai masker, disuruh untuk apa, jadi nggak mau karena dulu awalnya mungkin kita lihat dia bikin video TikTok joget-joget nih, harmless stupidity. Tapi itulah yang bikin dia akhirnya jadi stupidity yang lain, sehingga dia lebih percaya hoax, lebih percaya apa-apa segala macam gitu. Memang semuanya udah too connected. Dulu sebelum ada sosial media dan kita masih hidup jauh-jauhan, mungkin ada harmless stupidity, mungkin ada. Sekarang nggak ada, men. Semua stupidity itu harmless buat gua. Makanya si presiden, betul, makanya presiden yang di Filipina tadi yang mau suntik vaksin babi, make sense buat gua. Enggak, gue lagi membayangkan sesuatu selama lu ngomong tadi. Gue pernah berada di tengah masyarakat yang lu ceritakan itu gitu. Dan kalau ditanya gimana solusinya, gue bunuh aja setengah gitu. Ya, terdengar kejam, tapi gini, gue sampai kapanpun tidak akan pernah membenarkan pembunuhan ya, Ri. Cuman maksud gue paham solusi-solusi ekstrim seperti itu yang keluar dari orang yang desperate, ngerti gak, Ri, maksud gue, Ri? Betul. Misalnya contoh nih, Ri, dia adalah pemegang keputusan, dia bertanggung jawab untuk mengedukasi orang-orang yang sudah terlalu beyond help lah, atau beyond salvation lah. Dan akhirnya di tengah-tengah kefrustasian dia, keluarlah kalimat, kayaknya lebih gampang digenosida sih. Salah. Tapi gue paham dari mana itu lahirnya gitu. Gue paham dari mana itu lahirnya gitu. Genocide dari putus asaan kan. Dan genocide itu adalah sebuah pandangan yang menurut gue dia ekstrim tapi nggak radikal, Pak Joki. Itu dia. Ya, dia ekstrim aja. Karena pernah terjadi di mana-mana kan. Dan kalau lu pegang senjata pemusnah massal apa susahnya? Betul. Ada istilah yang digunakan sekarang supaya memperhalus genosida. Namanya selective genocide. Memperhalus. Selective genocide. Tapi meaningnya sama, tapi agak sedikit lebih kejam malah itu. Gitu. Lebih kejam dan memang gila. Ya gue jadi kepikiran sesuatu gara-gara lu ngomong tuh, gila tuh. Ini sama kayak gue ngeliat orang Amerika debat soal social security gitu.
Jadi Demokrat tuh Ya, berjanji akan menjamin seluruh warganya, tapi itu perdebatan. Padahal idenya itu ekstrim aja buat orang Amerika, tapi nggak radikal. Pernah di ya, Kanada, di Eropa banyak ya, yang kayak gitu, di mana banyak. ya, Ya dan negara yang kayak gitu ya maju-maju aja semuanya gitu kan. Ekstrim betul, aja. betul, betul, Ekstrim tuh betul. Kan, keputusasaan. Kalau radikal itu dari cara berpikir yang genuine dan yang orisinil gitu. Kalau yang ya, radikal ya iya, menurut iya, gue. iya, iya, iya. Kan kita kan sudah dengar hasil-hasil studi mengenai sumber daya alam kita, Ri. Ada yang bilang katanya Hmm. minyak bumi tinggal berapa puluh tahun lagi katanya. Ada yang bilang paru-paru dunia, hutan ini juga sudah sangat sedikit. Kalau tidak dilakukan sesuatu, kita bisa punah di tahun berapa hutan katanya. Ini yang ngeluarin saintis-saintis loh. Ada yang bilang ekosistem kita di laut ini sudah mulai kepada kehancuran. Lu nonton nggak dokumenter di Netflix judulnya Sea Piracy? Sea Oh iya, konspirasi. iya. Iya, iya, tahu, 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 Udah tahu. Gue nonton yang belum? di laut-laut itu. Iya, iya, iya. Ada, Ya, tapi nggak sampai uh, habis gue nonton. ya itu kan kita nonton itu kan agak ngeri ya, walaupun memang ada bantahan mengenai konspirasi itu juga, itu dibantah, ada film dokumenter lain yang membantah itu. Tapi intinya faktanya adalah resources kita sebagai umat manusia di jumlah manusianya yang terus bertambah, sekarang sudah 7 miliar dan diperkirakan dalam waktu tidak lama lagi akan 8 miliar. Resources kita tuh semakin sedikit, tapi manusianya Betul. makin bertambah. Udah gitu yang gobloknya selalu lebih banyak daripada yang rasionalnya gitu. Sehingga, iya loh, Iya, betul, sehingga betul, betul, akhirnya betul. mungkin puluhan tahun lagi konsep genosida tuh bukan hal yang mustahil untuk dilakukan oleh Hmm. cucu-cucu kita. Demi kelangsungan sebuah spesies kita nggak tahu, Ri. Betul, 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 betul. Karena menakutkan loh kalau kita pikir. Kayaknya sih mungkin tidak akan terjadi di zaman kita, Ri. Karena kita udah umur berapa sih? Enggak. Kita paling masih hidup 40 tahun lagi lah paling lama. Atau bilanglah kita Hmm. optimis. Kita mungkin masih hidup 50 tahun lagi lah gitu. Tapi kan kayaknya di zaman anak cucu kita, itu pasti sudah mulai dipikirkan tuh opsi-opsi untuk genosida. Bukan lahir dari rasa jahat ya, tapi lahir dari Betul. keputusasaan, betul kata lo tadi. Hmm. Karena bagaimana mengontrol ini semua gitu loh. Kayak harmless Betul. stupidity tuh kayak bagaimana flora dan fauna kita udah mulai mau punah semua karena salah kita juga. Buang sampah sembarangan. Lama-lama gua rasa mengedukasi orang untuk tidak buang sampah sembarangan akan ada di lebih murah genosida daripada edukasinya. Akan ada di fase Iya, itu iya, gue iya. yakin. Iya, 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 Gue betul. yakin akan ada di Iya, fase itu. iya. Betul, betul, betul ya. Gue setuju tuh. Beli baygon tuh lebih murah daripada bikin seminar pengolahan sampah. Ya. yang hasilnya juga belum tentu works loh, seminar pengolahan sampah. Benar nggak? Betul. Tapi genosida hasilnya works. Udah jelas tuh hasilnya tuh udah jelas. Maksud gue, mudah-mudahan kita tidak ke arah sana. Makanya gue bilang, Ri, kayaknya perang dunia ketiga itu bukan perang nuklir antar negara, tapi perang melawan kebodohan manusia itu sendiri menurut gue. Feeling gue sih iya. Ya, betul, betul politik. Kayaknya karena lo pasti lebih paham lah. Sekarang kan konsep invasi dan perang dengan keadaan ekonomi sekarang bukan sesuatu yang menarik lagi. Malah lebih Mahal, rugi bos. kalau perang. Iya, Mahal mahal. sekarang. Iya. Nggak ada yang mau perang. Mahal, Negara mahal. seadidaya Cina, seadidaya Amerika juga, seadidaya-dayanya juga. Perang tuh bad option sekarang. Lebih seru Iya. tuh memanfaatkan kebodohan, perang kebodohan. Makanya perang dunia ketiga menurut gua perang informasi. Perang melawan Iya. kebodohan menurut gua. Udah berlangsung menurut gua sekarang tuh. Iya. Butuh TWK ya. Ngeri, men. Tes wawasan Iya. kebodohan. Makanya sebenarnya sekarang tuh gue kurang Gua baca setuju kalau komentar ada yang di bilang YouTube. bahwa Bangsat nih. kebodohan Ini bangsat nih apa? komentarnya nih. Apakah Depok yang pertama di Apa? genosida katanya? Dan maksud gue ya
Mungkin 50 tahun yang lalu kita ngomong konsep genosida itu sesuatu yang ekstrim sekali, Ri. Sesuatu yang bahkan terpikirkan pun kayaknya kita orang jahat gitu. Tapi sih lama-lama ya akan menjadi salah satu opsi yang benar-benar dipertimbangkan. Jangan-jangan kita nggak tahu, men. Ya, dan 50 tahun 20 30 tahun sebelum Nagasaki dan Hiroshima dibom, membicarakan senjata nuklir itu juga tabu, Pak. Ya, betul. Akhirnya kan dibom juga gitu. Betul. Ya, betul. Sampai kemudian hari muncullah perdebatan. Mana yang lebih etis? Serangan ke Nagasaki dan Hiroshima atau invasi ke Irak? Mana yang lebih etis? Nah, gitu. Jadi perdebatannya udah di level itu gitu. Iya kan? Makanya menurut gue ya kan setiap kepercayaan punya konsep masing-masing terhadap kiamat ya, Ria. Kalau teman-teman Muslim kan konsep kiamatnya adalah nanti salah satu tandanya bakal ada Nabi Isa turun ke bumi gitu untuk memerangi Dajjal dan lain-lain gitu. Dan setiap agama juga punya konsepnya masing-masing tentang kiamat. Permasalahannya, kekhawatiran gua sebelum itu terjadi, kita sudah memusnahkan diri kita sendiri dengan kebodohan gitu. Jangan-jangan kepercayaan agama soal kiamat itu ya genosida itu gitu. Betul. Jangan-jangan malah sebenarnya gini, jangan-jangan sebenarnya bilang lah Nabi Isa benar akan turun. Tapi begitu Nabi Isa turun, dia kaget loh kok bumi udah kosong. Oh, udah memunahkan diri sendiri ternyata mereka gitu. Maksud gua bahkan bahkan ya sekarang ya gue ada di tahap sangat pesimis bahwa untuk menunggu janji-janji agama aja belum tentu kita bisa karena kita keburu menghancurkan satu sama lain karena arahnya sih ke sana, Pak. Dengan hancurnya ekosistem, hancurnya sistem. Lihatlah wabah ini kan sebenarnya kan gini ya, bukannya maksud untuk point finger di saat seperti ini nggak akan ada gunanya. Tapi kalau kita mau dengan legowo melihat, wabah ini kan bisa terjadi karena keinkonsistenan dari pemerintahnya sendiri dalam menegakkan aturan, yang akhirnya efeknya ke masyarakat jadi sulit diatur, terlepas dari memang ada masyarakat yang sulit diatur, sehingga akhirnya orang yang sudah ngikutin aturan percuma karena lawannya kebodohan. Kita bisa memunahkan diri sendiri. Nanti akhirnya udah jelas kayak ada langkah A, langkah B, langkah C, langkah D yang harus dilakukan untuk mengeluarkan umat manusia dari kepunahan, akan tetap ada manusia yang nggak mau, walaupun di depan mata tuh punah. Wah, nggak mau lah, itu konspirasi ini apa. Wah, ngeri men. Makanya akhirnya genosida tuh jadi pilihan yang sangat rasional. Atau mungkin cucu kita jangan-jangan yang menjadi salah satu orang yang voting untuk selektif genosida, jangan-jangan. Enggak. Gue kebayang kayak ada di salah satu negara di Amerika Latin yang dipimpin oleh rezim otoriter gitu ya. Jadi kalau lu mau demo di situ tuh ada apa namanya pilihannya, mau dibubarkan dengan cara apa? Pakai water cannon atau pakai apa? Jadi ada pilihannya. Jadi soal lu Nabi Isa mau turun itu gitu kan. Gue kebayang itu. Iya. Nih mau dimusnahkan pakai cara apa? Lu mau musnah sendiri atau gue yang musnahin nih? karena ya sebenarnya ya identitas manusia, hakikat manusia sebagai manusia itu adalah kita sangat senang untuk menghancurkan diri kita sendiri gitu. Itu manusia tuh begitu, ini sejarah yang membuktikannya kok. Masa damai yang benar-benar damai itu nggak ada. Pasti nanti kalau udah capek-capek dibangun nama founding father-nya, Genghis Khan udah capek-capek bikin Mongol Empire yang ngancurin anak-anaknya. Roma juga udah capek dibikin itu Imperium Romawi yang ngancurin anak-anak kayak kebelah jadi dua apa. Emang kita pasti hakikatnya akan menghancurkan diri kita sendiri sih. Karena nanti jumlah orang yang rasional sama jumlah orang yang tidak rasional tuh selalu kalah jumlah gitu. Dan itu bahaya sih for the long run menurut gua. Makanya there's no such a thing like a harmless stupidity. Any kind of stupidity is harmless. Karena
kita sudah terlalu connected kepada satu sama lain sehingga itu menjadi efek domino yang akan kembali lagi menghajar kita di belakang gitu. Makanya kita harus melakukan sesuatu. Gitu sih Jadi menurut gua. jadi gue ingat apa namanya, salah satu profesor pemikir terkenal namanya Slavoj Zizek. Jadi Iya, dia maju jadi calon presiden Slovenia, Pak. Jadi dia iya, kayak semacam Rocky Gerungnya lah kalau di sini. Nah, di iya. sana dia Itu maju Eropa jadi Timur ya, capres. Slovenia ya? Slovenia ya, Soviet kan. Ya, ya, Nah, ya. dia Ya, ya, oke. dia Terus? sejenis Rocky Gerung lah di sini tuh, Ya, kritik-kritik ya, ya, terus ya, gitu. ya. Nah, terus pas debat Ya, ya. kandidat lawannya ini kandidat yang menang nih bilang kayak begini. Ya kita di Ya, sini semua tahu lah, nggak ada yang lebih pintar daripada Profesor Zizek gitu kan. Jadi kita ya. pasti percaya sama Profesor Zizek. Terus Zizeknya bilang gini, ya kalau lu Heeh. tahu semua gua yang paling pintar, harusnya lu mundur dong. Gua aja yang maju sendiri Ya, kata dia kan. Biar gua aja yang jadi presiden. Tapi kan dia ya, lupa, ya. kebodohan selalu menang, Pak. Itu dia makanya. Itulah makanya maksudnya eh, makanya sebenarnya kalau ada konteks edukasi itu sangat penting dan makanya sebenarnya perang informasi, perang kecerdasan itu sih yang akan lebih mematikan daripada bom nuklir itu sendiri, Ri. Karena kecerdasan dan kebodohan ini seperti kanker yang akan membawa manusia kepada kepunahannya sendiri maksud gua nantinya. Dan makanya sebenarnya kan makin kesini kan skala perang itu kan atau konflik perang yang besar-besaran yang skalanya seperti istilahnya perang dunia ke-1, perang dunia kedua atau perang-perang Vietnam gitu kan udah makin kecil ya. Skalanya udah hampir nggak ada. Karena memang perang seperti itu udah nggak perlu menurut gua sekarang. Menghancurkan satu negara tuh kasih hoax, embargo ekonomi itu lebih murah daripada beli peluru menurut gua. Betul betul. Iya, Kan tinggal tanda daripada tangan beli surat aja. benar Tinggal daripada tanda beli tangan surat roket. aja. Iya, yang Ah, jualan ah. roket itu juga orangnya kan. Iya, iya. Industri senjata sih cuma untuk ego-ego aja sih, prestige aja sih. Tapi itu nggak bakal Iya. actually dipakai sih menurut gua. Iya, kalau sekarang industri kebodohan ini yang lebih lebih laku ya Iya, berarti ya. laku, laku, laku. Oke, Misalnya contoh, Bapak Coki. Boleh boleh lanjut lah, ya udah, lanjut. Gue iya nggak enak yang sama terakhir lu. nih, misalnya Gua apa? nggak apa-apa. Yang terakhir nih, misalnya contoh ada satu negara pengen menghancurkan negara lain, ya tinggal kirim aja agen rahasianya ke negara tersebut, bikin hoax-hoax yang menggoyangkan prinsip negara, biar kerusuhan sendiri aja udah. Nanti kolaps, baru tinggal datang nih habis itu dengan tentara militer yang relatif lebih sedikit daripada dia full force invasion gitu kan. Jadi menurut gua balik lagi ke zaman Belanda, Divide et Impera gitu. Itu lebih murah sebenarnya. Iya. Dan nggak perlu mengorbankan nyawa kan. Kalau darah Ya, itu pasti lebih mahal gitu kan. iya, 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 iya. Gitu. Ya sama lah kayak misalnya Bapak Coki ini jadi wali kelas gitu misalnya ya. Yang pertama kalau Bapak Coki jadi wali kelas di sebuah sekolah gitu ya. Ya, ya, ya. Yang pertama dibentuk itu apa? Kan uh, pengurus kelas dulu kan, ketua kelasnya ditunjuk siapa dulu, wakilnya Iya, siapa iya, dulu. iya, iya, iya. Betul, Habis itu betul, kan dia takluk ke wali kelasnya ini kan. betul, betul, betul. Ini ini makanya buat lu ini yang terakhir aja ya. Ini makanya kalau buat gua secara pribadi tuh satu-satunya cara untuk bisa keluar dari pola pikir political correctness atau pola pikir yang cenderung stagnan dan menyumbang kepada kebodohan, kita perlu musuh bersama sebenarnya. Musuh bersama yang membuat kita bersatu dan nge-push diri kita untuk memfollow up stimulasi pemikiran kita. Misalnya contoh, itu sebenarnya sedikit alasan kenapa gue suka ngeluarin statement-statement yang tanda kutip provokatif pada saat ada sebuah masalah. Sebenarnya terlepas dari memang gue enjoy attention-nya, gue nggak akan bohong ya, gue juga enjoy attention-nya. Tapi sebenarnya goal gue adalah perlu ada orang
yang bisa ngasih referensi pemikiran lain gitu. Supaya kita dipaksa nih untuk bisa, kok ini orang aneh banget sih, dan akhirnya ada follow up diskusi yang lebih meaningful. Contoh, itu makanya gue sangat respect kepada Bapak Fahri Hamzah. Gue lihat dalam beberapa konteks pada saat beliau ngobrol, beliau tuh orang cerdas. Tapi gue ngerti alasannya kenapa beliau ngeluarin statement-statement yang wadididididaw kadang-kadang. Bukan karena actually beliau percaya statement itu, bukan. Tapi karena beliau pengen, mau kita sadar atau nggak sadar, karena statement beliau ya, akhirnya orang jadi lebih aware tentang politik, orang jadi belajar untuk bisa menyanggah beliau aja. Kok statement dia aneh sih? Gue mau belajar, dia belajar. Oh gini. Akhirnya keluar, ada follow up diskusi yang lebih menarik dan yang lain-lain. Kalau misalnya Fadlizon sih, nah ini gue masih 50-50 karena kemungkinannya dua. Kalau beliau kemungkinannya dua, antara beliau itu memang punya mod seperti Pak Fahri Hamzah, atau memang beliau ini sangat pintar memainkan peranannya untuk bikin kekacauan tanda kutip supaya ada pemikiran baru yang keluar dari situ, sampai gue merasa bahwa itu beneran Pak Fadlizon. Tapi terlepas dari itu, memang perlu sih penyulut-penyulut kontroversi dalam pandangan yang cenderung serupa supaya kita nge-push gitu. Ada ini nge-push gitu. Ada ini, sayang banget Pak Fahri Hamzah tuh udah nggak di ranah politik sebuas dulu gitu. Padahal sekarang makin kesini ya gue ngerti maksud beliau tuh. Oh iya. Dan banyak kok apa yang beliau omongin yang akhirnya sekarang jadi kenyataan. Kalau kata Pangeran Sihaan ke gue gini, gue dengerin Fahri itu terus ngomong gitu, gue liatin dia, dalam hati gue batin gitu, kata Pange, kok gue percaya ya sama orang ini ya, gue takut gue. Takut juga gue bro. Iya. Pange tuh sering ngobrol sama ini. Pange sering ngobrol sama Fahri Hamzah no. Iya. Pange bilang gitu. Dan kok gue bisa, kayaknya gue percaya ya bahwa orang ini bahaya juga nih bro. Iya. Dan maksud gue kalau kita punya musuh bersama ya, itu bisa sedikit memperpanjang umur kita sebagai satu spesies lah. Karena biasanya kalau punya musuh bersama tuh kayak semuanya lebih gampang diatur gitu. Semuanya jadi punya satu pemikiran gitu.